Pelasih dari akun X The ASEAN Ball. Piala AFF U16 bakal digelar lebih dulu mulai 21 Juni sampai dengan 4 Juli 2024. Oh, dua-dua di Indonesia. Ada 2 venue yang akan menjadi digelarnya pertandingan, yaitu Stadion Manahan serta Lapangan Sriwedari. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, selamat berhujung minggu. Saya mendoakan semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik, sukses ya semua kalian dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Oke guys, hari ini kita santai-santai di ujung minggu ingin berbicara terkait dengan bagaimana Indonesia di sudut pandang Asia Tenggara ini ataupun di ASEAN ini. Kalau dulu Indonesia ini dihina, dihujat macam-macam kan. Jadi sekarang ini Indonesia selepas Piala Asia Senior dan Piala Asia U23 baru-baru ini, Indonesia pula menjadi panutan di Asia. Dan STE adalah aktor utama di balik timnas U23 ini juga. Jadi kalaulah nanti ada pertandingan Piala AFF ini, sudah tentu Indonesia menjadi salah satu tumpuannya dalam AFF ini, dan saya menjangkakan Indonesia mungkin akan menjadi juara Piala AFF kali ini. Karena walaupun dalam Piala Asia itu digunakan VAR ya, walaupun nanti di AFF ini ada penggunaan VAR, tetapi penggunaan VAR itu sebenarnya tidak menjamin juga ya, tidak menjamin juga kelancaran sesuatu pertandingan. Sebab wasit-wasit ini juga kadang-kadang tidak menentu. Kita tidak ketahui wasit mana yang betul-betul netral, walaupun ada VAR, sama ada VAR atau tidak VAR itu seperti sama saja. Dia bergantung kepada wasit juga yang menjaga wasit VAR dan juga wasit di lapangan itu. Kalau kedua-duanya bagus, maka baguslah permainan itu, netral lah perlawanan yang diadili oleh mereka. Tetapi kalau sebaliknya, punya kepentingan juga pribadi, kepentingan individu, kepentingan kenegaraan, itu sukar untuk kita melihat dari sudut pandang yang positif. Sekarang ini VAR ini kalau secara dasarnya itu bagus untuk melihat ulang tayang kembali, tetapi kadang-kadang ulang tayang kembali itu juga yang menyebabkan kegagalan dalam sesuatu keputusan itu. Jadi kita pun tidak tahu mana satu yang oke, mana yang tidak oke. Nah, apapun guys, kita semak dulu video ini dengan judulnya Dihina di ASEAN, jadi panutan di Asia pula. STE aktor utama di balik timnas U23. Indonesia dapat kepercayaan. Apa kepercayaan yang Indonesia dapat di sebalik video ini? Yuk kita simak daripada Garuda Space ini guys. Publik Malaysia puji Garuda Muda terbang tinggi di Asia. Pelajaran berharga Timnas U23 usai jalani playoff Olimpiade Paris 2024. Publik Malaysia terpilih juga jadi tuan puji rumah Piala Indonesia. AFF. Indonesia siapkan stadion kelas dunia. Wah, stadion baru kah? Informasi selengkapnya sebagai berikut. Oh, kalau ada stadion baru mantap lah. Kita tunggu-tunggu juga kalau ada stadion baru kan di Indonesia nih. Di ASEAN, Garuda Muda terbang tinggi di Asia. Perjuangan Timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 turut mengundang perhatian negara tetangga. Publik Malaysia bahkan memuji performa Marcelino dan kawan-kawan, kendati harus menelan kekalahan. Sebagaimana diketahui, Garuda Muda dipastikan gagal tampil di Olimpiade tahun ini usai kalah dari Guinea yang berbau kontroversi. Meski gagal, Timnas Indonesia U23 tetap banjir pujian. Perjuangan Marcelino Ferdinand JS diapresiasi oleh banyak pihak, termasuk warga Malaysia. Mereka menyanjung penampilan Garuda Muda, tak hanya di laga playoff Olimpiade Paris 2024, tapi juga di Piala Asia U23 2024. Dilansir dari akun Instagram @harimaumalaya, mereka mengunggah potret Timnas Indonesia U23 kala melawan Guinea U23. Dalam unggahan itu, akun tersebut menuliskan caption yang mengapresiasi perjuangan skuad Garuda. Tapi sebenarnya guys, bukan saja di web
Harimau Malaya punya media sosial ini ya. Tetapi sebenarnya rakyat Malaysia banyak TikToker rakyat Malaysia juga bercerita terkait dengan kejayaan timnas Indonesia ini. Mereka sangat apresiasi kepada semua pemain-pemain, kepada timnas Indonesia U23, juga kepada pemain senior, dan mereka menganggap bahwa perkembangan sepak bola Indonesia itu harus dicontohi oleh Malaysia. Pemain-pemain keturunan mereka menganggap bahwa Indonesia telah lakukan yang terbaik, dan mereka menyarankan supaya Malaysia juga mengikut jejak langkah Indonesia untuk mencari pemain-pemain keturunan yang berkualitas, yang bergrade di Eropah. Sebab Malaysia juga ada beberapa pemain-pemain keturunan yang memang bermain di Inggris, mungkin ada juga yang bermain di Belgium dan juga di Perancis. Tetapi selagi mana Malaysia tidak pergi terbang ke Perancis, dia punya pelatih melihat sendiri pemain-pemain yang berbakat tu, bertalenta, maka susah untuk mereka meniru cara Indonesia. Sebab Malaysia ambil pemain keturunan itu yang bermain hanya di Liga Malaysia saja. Jadi susahlah kan untuk berkembang, sebab label itu sama kalau dalam satu liga. Kalau Indonesia dia berbeza, liga di Eropah, di Belanda terutamanya, semua pemain keturunan tu tidak sama dengan liga di Indonesia. Jadi ada satu keunikan di situ. Jadi mereka datang ke timnas membawa cara permainan Eropah. Itu yang dia berkembang tuh. Oke guys, kita lanjut. Kekurangan dan kemunduran yang dihadapi jelang laga penting tersebut, Garuda Muda tampil berani dan dewasa, berjuang hingga detik-detik terakhir, pantang menyerah. Semangat ini harusnya ada pada seluruh tim di kawasan Asia Tenggara. Walaupun kita bukan negara besar di dunia sepak bola, namun kita tidak akan menyerah. Dihina di ASEAN, terbang tinggi di Asia. Siapa lagi kalau bukan Indonesia? Harimau Tulis @Harimau Malaya. Di pentas Piala Asia U23 2024 sendiri, timnas Indonesia U23 memang tampil melebihi target. Berlaga dengan status debutan di ajang tersebut, Garuda Muda bisa melaju hingga babak semifinal dengan mengalahkan tim-tim kuat seperti Yordania, Australia, hingga Korea Selatan. Hanya saja banyaknya hujatan dan kritik yang tidak membangun membuat psikologi punggawa Garuda Muda drop hingga mempengaruhi penurunan performa. Rekod mengalahkan Korea Selatan tuh ya. Pelajaran berharga Garuda Muda usai jalani playoff Olimpiade Paris 2024. Pengalaman juga lah kan. VAR jadi kebutuhan. VAR jadi kebutuhan. Pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 antara timnas Indonesia U23 kontra Guinea diwarnai oleh kontroversi besar ketika wasit memberikan penalti pada Guinea U23 di babak kedua pada menit ke-72. Tayangan ulang memperlihatkan bahwa Dewangga memang berhasil menyentuh bola terlebih dahulu. Namun, VAR tidak digunakan dalam pertandingan ini. Meskipun telah digunakan dengan efektif dalam Piala Asia U23 2024 sebelumnya. Hal tersebut membuktikan bahwa meski hanya sekelas pertandingan playoff, namun sudah selayaknya laga tersebut digelar dengan persiapan matang. Termasuk VAR saat ini telah menjadi bagian utama dari pertandingan. Waspadai serangan balik kilat. Waspadai serangan balik kilat. Timnas Indonesia U23 kebobolan pada menit ke-28 melalui gol penalti yang dicetak oleh Ilyas Moriba dari Guinea U23. Gol tersebut berasal dari penalti yang diberikan setelah pelanggaran oleh Wita Sulaiman yang bermula dari serangan balik yang mengancam. Saat serangan balik tersebut, pertahanan Indonesia U23 gagal menghalau serangan dari Guinea, melakukan counter attack kilat dari flank kiri dengan keunggulan jumlah pemain. Situasi tersebut menyoroti kebutuhan untuk evaluasi lebih lanjut agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Itu pun macam kontroversi juga penaltinya itu. Ketiga, mental meningkat.
Meskipun diprediksi akan sulit menghadapi Guinea U23 karena keunggulan fisik dan pengalaman pemain bermain di Eropa, Timnas Indonesia U23 nyatanya masih mampu memberikan tekanan dan merepotkan pertahanan lawan. Meskipun Guinea dianggap lebih unggul secara skill dan taktikal, permainan mereka tidak seseram yang diperkirakan. Garuda Muda bahkan mampu menekan lawan dan mengacaukan pertahanannya, menunjukkan performa yang solid. Para penggawa Garuda Muda bahkan tak segan membentak lawan yang mencoba memainkan drama dengan mengulur waktu yang biasa dikenal dengan guling-guling FC. Ini masalah kalau sudah mendahului berguling-guling. Terpilih jadi tuan rumah Piala AFF, Indonesia siapkan stadion kelas dunia. Terpilih jadi tuan rumah guys, Piala AFF. Wah, mantap lah. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai Indonesia terpilih sebagai tuan rumah untuk menggelar turnamen Piala AFF U19 Indonesia dan menang AFF U16 2024. Plus dari akun X The ASEAN Ball, Piala AFF U16 bakal digelar lebih dulu mulai 21 Juni sampai dengan 4 Juli 2024. Dua-dua di Indonesia. Ada 2 venue yang akan menjadi digelarnya pertandingan, yaitu Stadion Manahan serta Lapangan Sriwedari. Itu artinya Solo akan menjadi kota yang bakal menggelar Piala AFF U16. Timnas Indonesia U16 sendiri akan ditangani oleh Nova Arianto. Asisten Sintayong itu sudah mempersiapkan tim yang dimulai dari seleksi bertahap. Bahkan Garuda Asia julukan untuk U16 telah digeblek secara fisik sejak 19 April lalu, yakni di bawah arahan dari Sofi Imam. TC tersebut digelar di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Sementara itu untuk Piala AFF U19 sendiri akan digelar di Surabaya. Ada 2 venue yang akan dipakai, yaitu Stadion Gelora Bung Tomo dan Stadion Gelora 10 November. Untuk jadwal Piala AFF U19, uniknya dia punya stadion nih, ada pokok-pokok ya di tempat tribun dia nih. Wah, ini barulah stadion. Unik-unik juga kan stadion di Indonesia nih guys. Sendiri akan digelar usai Piala AFF U16. Tepatnya mulai 17 sampai dengan 29 Juli. Adapun untuk Timnas Indonesia U19 bakal diisi oleh jumlah skuad Piala Dunia U17 lalu, seperti Iqbal Gwijange hingga Arkan Kaka. Irfan Barcim pun ada sini. Kepala bahkan telah menggelar seleksi dan TC bertahap, termasuk membawa pemain keturunan untuk memperkuat tim. Adapun Timnas Indonesia U16 menjadikan Piala AFF U16 2024 sebagai rangkaian persiapan menuju Piala Asia U17 2025. Sementara Piala AFF U19 2024 sendiri juga menjadi wadah untuk mempersiapkan tim ke Piala Asia U20 2025. Di lain sisi, ditunjuknya Stadion Manahan Solo dan Stadion Gelora Bung Tomo tersebut membuktikan bahwa Indonesia tidak pernah main-main ketika dipercaya untuk menggelar sebuah event. Sebab venue tersebut telah bertaraf internasional seusai menggelar Piala Dunia U17 tahun lalu. Sudah taraf dia sudah 5 bintang diiktiraf oleh FIFA stadion-stadion di Indonesia nih ya, sebab baru-baru bergelar Piala Dunia. Oke guys, sebenarnya ini juga yang dinanti-nantikan oleh penggemar sepak bola di Asia Tenggara ini. Kedatangan Piala AFF ini. Mereka menantikan sebenarnya AFF ini yang senior lah, terutama senior ya. Kalau yang tadi ini di Indonesia ini menjadi tuan rumah U16 dan juga U19. Tapi kita menantikan Piala AFF yang senior. Bagaimana Indonesia punya tim ini yang telah mengalahkan tim-tim besar. Adakah dia menjadi raja di Asia dengan membawa Piala AFF ini kemenangan kepada Indonesia? Ini yang dinanti-nantikan sebenarnya oleh semua rakyat Indonesia. Dan saya juga sendiri ingin melihat sendiri ya, menantikan juga kedatangan Piala AFF ini. Walaupun dia belum lagi masuk dalam kalender FIFA, tetapi di sinilah kita ingin melihat bagaimana Indonesia yang sudah biasa bermain dengan tim-tim besar, mengalahkan Yordania, Australia dan Korea Selatan. Kemudian sampailah lolos ke 16 besar kalau dalam Piala Asia Senior. Begitu juga dengan U23 sampai ke playoff. Jadi itu menandakan perkembangan sepak bola Indonesia di ASEAN ini bakal
Indonesia merajai dan bakal Indonesia ini menjadi juara Piala AFF. Saya yakin juga lah Indonesia ini akan menjadi juara Piala AFF. Tetapi dari segi kita melihat keadaan pada saat ini ya perkembangan permainan sepak bola Indonesia ini. Tetapi kita di lapangan itu nanti kita lihat bagaimana sama ada mereka dapat menyerap tekanan-tekanan yang ada dari berbagai sudut, sama ada dari wasitnya, kemudian dari mental pemain. Kalau ada diprovokasi, itu berbeda sedikit nanti di lapangan. Jadi kalau itu dapat mereka serap, dapat diadaptasi dengan baik, insya Allah kemungkinan Indonesia akan menjadi juara. Dan Malaysia, Thailand, Vietnam juga akan berusaha memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Jadi semua tim sebenarnya telah memperbaiki keadaan dan mereka juga sama-sama mempelajari apa yang telah berlaku dalam Piala Asia itu. Macam Malaysia mungkin antara yang terburuk Piala Asia yang pernah dialaminya. Begitu juga dengan Vietnam dan Thailand, tetapi mungkin mereka akan benahi segala apa yang kekurangan yang ada ketika itu. Dan Piala AFF itu menjadi medan utama untuk mereka kembali membuktikan. Jadi Indonesia juga perlu waspada dengan keadaan taktikal di luar itu. Antara negara-negara yang menyertainya nanti. Singapura juga walaupun Singapura ini tidak terlalu menonjol ya, tetapi dalam Piala AFF Singapura ini boleh buat kejutan pada bila-bila masa. Kadang-kadang kita tidak melihat Singapura itu sebagai cabaran dan antara tim yang kuat. Kita tidak melihat itu, tetapi tiba-tiba Singapura pula yang juara Piala AFF. Ini dibuktikan juga ya oleh Singapura. Berapa kali sudah Singapura dapat menjuarai Piala AFF ini. Jadi mereka ini dalam senyap-senyap juga memperbaiki apa yang kekurangan mereka ada. Nah, jadi saya ingat itu saja guys, video reaction ataupun komentar yang saya boleh ulas terkait dengan video ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan video ini, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke guys, kepada yang baru mampir ke channel Askalani Studio, jangan lupa untuk dukung, subscribe, like, share dan komen juga. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.